Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Cairin. Nah, ini di aplikasi Cairin bunganya turun menjadi 0,3%. Tahun 2023 itu 0,4% ya. Sekarang hanya 0,3% per harinya. Sudah turun lumayan banyak, teman-teman ya. Ini sebenarnya adalah aturan OJK ya, bahwa di tahun 2024 ini memang semua pinjol harus turun ke 0,3% per hari. Nah, ini untuk pinjam di sini teman-teman tidak perlu menggunakan agunan, tidak perlu menyiapkan BPKB ataupun sertifikat. Cukup dengan eKTP saja nanti dananya bisa masuk ke rekening teman-teman ya. Nah, kemudian limitnya memang tidak besar ya, tetapi karena memang tidak ada gunanya, jadi memang hanya sampai dengan 10 juta. Ya, lumayan ya, dengan KTP bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 juta. Nah, yang paling penting adalah aplikasi Cairin ini aman dan terpercaya perlindungan datanya ya, karena ini adalah aplikasi yang legal OJK, terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Jadi apapun yang kita isi di sini itu akan dijaga, tidak akan disebarluaskan apalagi disalahgunakan. Kemudian nanti untuk penagihan itu juga sesuai aturan yang ada di OJK ya, termasuk bunga dan juga kalau ada keterlambatan itu sudah diatur, tidak bisa terlalu besar. Ada aturannya di OJK ya. Nah, ini teman-teman bisa menjadi nilai plus untuk memilih aplikasi Cairin untuk meminjam ya. Nah, teman-teman yang tertarik dengan apa yang sudah ditawarkan oleh Cairin ini bisa install langsung aplikasinya, ada di Play Store yang seperti ini ya logonya ya. Silahkan install saja, tulisannya Cairin _2 pinjaman uang online dari PT Idana Solusi Sejahtera. Silahkan install, biasanya tidak lama ya, hanya setengah menit sudah beres. Oke, sebelum saya lanjutkan teman-teman silahkan baca ini sebentar. Oke, setelah diinstal nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Yang pertama, aplikasinya itu akan minta akses izin lokasi ya. Jadi memang semua pinjaman online ataupun bank digital itu akan memerlukan izin lokasi. Ini kita izinkan ya. Izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Langsung saja kita klik yang di bawah, coba sekarang. Nah, kemudian isian yang pertama adalah kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Pastikan nomor handphone ini adalah nomor handphone aktif yang sudah sering kita pakai sehari-hari. Karena nomor handphone ini adalah salah satu yang akan dipakai untuk menentukan limitnya dapat berapa ya. Kalau kita menggunakan nomor handphone baru beli dari counter, kita masukkan di sini, kemungkinan ditolak. Apalagi menggunakan nomor handphone orang lain ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Silahkan isi, kemudian klik lanjutkan. Kemudian ini ada disclaimer ya, silahkan dibaca boleh, tapi kalau enggak langsung klik lanjut juga boleh. Intinya semua yang ada di sini sesuai aturan yang ada di OJK ya. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini muncul pilihan peminjam atau pendana. Jadi aplikasi Cairin ini adalah aplikasi platform P2P ya, peer to peer ya. Tempat bertemunya antara peminjam dan juga pendana. Jadi dua orang ini akan saling bertransaksi pinjam meminjam di sini secara legal ya. Nah, di video kali ini akan aku jelaskan, akan aku tutorialkan untuk yang sebagai peminjam. Oke, kita klik peminjam, kemudian kita klik lanjut. Kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Ini kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang tadi nomornya sudah kita isi di depan ya. Kita cek SMS-nya, nanti akan ada kode verifikasi, silahkan masukkan ke sini. Kemudian kita centang yang di bawahnya ya, yang saya telah membaca dan dengan teliti dan telah menyetujui itu kita centang. Kemudian kita klik lanjut ya. Oke, kemudian kita diminta untuk membuat PIN 6 digit, silahkan buat PIN yang rahasia. Jangan sekali-sekali membuat PIN yang tanggal lahir. Itu tidak boleh teman-teman ya. Bisa diambil oleh orang lain nanti data kita ya. Oke, silahkan buat. Ini akan kita pakai kalau kita akan login ulang nanti di aplikasi Cairin ini. Nah, selanjutnya ini muncul 7 juta. Oke, lumayan ya, langsung muncul 7 juta. Biasanya kalau pinjol yang lain itu kalau pertama hanya 1,5 juta atau 2 juta ya. Ini 7 juta lumayan ya. Nah, teman-teman yang tertarik silahkan langsung saja klik ajukan sekarang. Nah, di sini kita masih harus diminta untuk mengisi kontak darurat ya. Silahkan isi kontak darurat 2 orang. Yang pertama masukkan nama, kemudian nomor handphone dan juga hubungannya ya. Hubungan silahkan dipilih, kerabat, saudara, keluarga, orang tua, pasangan silahkan dipilih. Kemudian isi 2 kali kontak daruratnya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa aturan OJK tidak mengizinkan pinjol menagih ke kontak darurat. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Kontak darurat itu hanya dihubungi pinjol jika si peminjam menunggak kemudian tidak bisa dihubungi dan hanya menanyakan keberadaan, tidak boleh menagih ya. Nah, masih seputar pengisian, di sini kita masuk ke tahap identitas ya. Kita masukkan alamat emailnya yang Gmail ya, kemudian nanti alamat sesuai KTP, kemudian pendidikan terakhir dan lain-lain silahkan
isi semuanya ke bawah, kemudian kalau ada nomor handphone yang lain juga isikan ya. Oke, silahkan diisi, kemudian klik lanjutkan. Kemudian adalah ke proses pengisian untuk data pekerjaan ya. Silahkan nama perusahaannya apa, pendapatan per bulan berapa, pekerjaannya silahkan dipilih, industrinya apa, jabatan, lama bekerja, pengalaman bekerja, silahkan diisi semuanya ya. Kemudian teman-teman lanjutkan. Kemudian akan ada di tahap verifikasi. Nah, ini adalah foto KTP. Kita upload foto KTP-nya di sini. Pastikan KTP-nya itu jelas, tulisannya jelas, fotonya juga jelas ya. Nanti difoto sesuai bingkai yang ada. Pastikan di cahaya yang terang. Jadi tidak boleh ngeblur, tidak boleh silo cahaya. Intinya semuanya harus terlihat jelas ya di situ ya. Kemudian jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat terpotong ataupun miring juga nggak boleh ya. Oke, silahkan difoto persisi. Kemudian klik ajukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah verifikasi wajah. Siapkan wajah terbaik kita, teman-teman ya. Pastikan yang mirip dengan KTP ya. Nah, di sini pastikan cahayanya juga harus terang ya. Kemudian internetnya harus lancar, karena kalau internetnya delap-delup gitu ya bahasa Inggrisnya, atau naik turun, itu kemungkinan akan gagal ya. Pastikan internetnya lancar. Kemudian nanti di situ kita akan diminta untuk mengikuti instruksi, misalkan kedip mata, serong kanan, serong kiri, kemudian nunduk dan buka mulut ya. Ikutin saja petunjuk yang ada ya. Kalau sudah siap, langsung saja klik mulai. Nah, selanjutnya akan muncul notifikasi. Selamat verifikasi berhasil. Identifikasi identitas Anda telah berhasil. Ayo dapatkan limit pinjaman Anda sekarang. Oke ya, jadi ini sudah berhasil. Kita langsung klik ajukan limit. Nah, akan muncul rekening bank. Silakan masukkan rekening bank yang akan dipakai untuk menerima dana dari cairin ini ya. Masukkan nama, ini nama kita, nggak boleh pakai rekening orang lain ya teman-teman ya. Kemudian bank tujuannya, nama banknya, kemudian nomor rekeningnya. Jangan salah teman-teman ya, harus sesuai yang milik kita ya. Oke, setelah itu kita klik tambahkan. Oh ya, ini kita tidak bisa, di sini tidak bisa mencairkan virtual account ya, harus ke rekening bank. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu banknya sudah masuk yang tadi kita masukkan. Kemudian tujuan pinjaman kita isi juga ya, misalkan untuk konsumtif, misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk modal usaha atau pendidikan, silakan isi yang sesuai ya. Kemudian di bawah itu ada rincian, itu ada beberapa pinjaman ya. Itu bisa kita pilih salah satu, bisa kita centang semuanya. Intinya limit kita 7 juta ya. Intinya kita tidak nabrak limit yang tadi ya. Oke, silahkan kita pilih. Setelah dipilih, kita centang yang di bawah yang saya telah membaca, itu kita centang, kemudian klik konfirmasi pencairan dana. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, notifikasi menunggu verifikasi. Email atau SMS akan dikirim setelah permohonan pinjaman disetujui ya. Jadi ini kita tinggal tunggu aja sebentar. Tadi contohnya pinjam 800.000 ya. Nah, nanti kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya, pinjaman disetujui. Ini tidak lama, paling hanya beberapa menit ya, tidak sampai berjam-jam akan muncul tampilan seperti ini, pinjaman disetujui. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silahkan langsung cek saja ke rekening ya, ke rekening yang tadi kita masukkan, harusnya dananya sudah masuk ke sana ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Cairin. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam melakukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan hari ini, tapi jangan lupa kita harus pikirkan juga kebutuhan yang akan datang. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.